kita lanjut diskusi yang kemarin ya. Ini di depan rumah sedang ada pengaspalan ya. Jadi suaranya sangat bising nih, ada setum, ada berbagai macam orang lewat gitu ya. Udah terbiasa itu. Jadi nanti kalau kalian ya sebagai orang sains gitu ya, tugasnya itu menciptakan suatu alat ya untuk membantu kehidupan manusia yang lebih banyak, tapi bagaimana caranya si alat tersebut tidak mengganggu hak orang lain ketika sedang digunakan ya. Misalkan ya sekarang banyak mobil-mobil ya yang speednya cepat, kecepatannya tinggi, tetapi suaranya tidak ada. Nah, itu suaranya tidak terdengar sama sekali. Tapi kok sudah jauh gitu ya. Perasaan baru-barusan tuh naik mobil, kok sudah beberapa ratus kilometer kan. Karena getaran mobilnya tidak terasa, suaranya tidak terdengar, tapi kecepatannya melesat gitu. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu itu yang yang lebih modern lah, yang lebih ramah lingkungan. Nah gitu. Nah sekarang sudah mulai pada mobil Tesla gitu ya, suaranya halus, tidak menggunakan bahan bakar ya. Kalau bisa nanti suatu saat kalian bikin sensor yang tidak ada bunyinya, nah gitu, bisa saja itu terjadi. Itu sangat mungkin ya. Kamu bikin setum tanpa suara gitu kan, bisa itu diciptakan sebagai tugas dari orang sains ya, menciptakan sesuatu, menciptakan alat yang dapat membantu kegiatan hidup manusia, bermanfaat untuk orang lain, tetapi bagaimana si alat itu ketika digunakan tidak merusak lingkungan ya, tidak mengganggu kegiatan manusia yang lainnya ketika digunakan. Itu bisa atau sangat mungkin bisa diciptakan ya. Jadi tugas kalian seperti itu. Kalau di SMA di sini kan kita mempelajari dasar-dasarnya supaya kalian termotivasi untuk mempelajari lebih detail lagi nanti ketika di bangku perkuliahan atau ketika kalian sedang belajar otodidak dengan sendirinya. Karena tidak menutup kemungkinan di zaman seperti ini kalian tidak kuliah pun bisa bisa survive, karena berbagai macam ilmu, berbagai macam informasi itu sudah tersedia di internet gitu ya. Bahkan ketika kita tidak kuliah atau kita tidak sekolah, justru kita lebih merdeka ketika sedang belajar gitu. Ada kalanya kalau kita sekolah formal itu malah justru ada orang yang berpendapat si dedinya, sekolah teh bikin bodoh gitu. Ya iya, ada betulnya ada enggaknya, tergantung kita cara berpikirnya gitu. Ya memang kita sekolah, kita belajar itu harus menjadi seorang yang bodoh gitu. Karena semakin kita belajar, kita akan semakin tahu bahwa kita memang orang yang sangat bodoh. Jadi semakin merasa bodoh, semakin ingin terus belajar. Nah gitu. Jadi maka ada si Uwa Ajengan pernah mengatakan, belajarlah kamu sampai kamu menjadi bodoh. Nah gitu. Artinya saking seringnya belajar, jadi seorang tersebut semakin merasa bodoh, semakin kecil, semakin tidak ada apa-apanya ya, dibanding yang maha mengetahui. Nah jadi belajarlah sampai menjadi bodoh itu maksudnya seperti itu. Jadi suatu saat seorang pembelajar yang terus menerus, dia akan semakin merasa bodoh dan dia akan semakin haus gitu untuk belajar gitu. Nah gitu. Jadi tugas kita itu bukan kita itu menjadi pemenang, kita itu menjadi juara, tapi kita itu bermanfaat untuk orang lain. Coba sekarang nih kita punya HP-nya bikinan siapanya, kita naik motor ke sekolah atau naik motor ke pengajian, motornya bikinan siapa, sampai di masjid gitu ya, ada jam dinding, ada speaker, ada mic, ada lampu, itu bikinan siapa. Dan itu tersebar di seluruh dunia, tersebar di masjid, tersebar di gereja, tersebar di pura, tersebar di tempat maksiat. Itu seperti listrik, mic gitu ya, sound system gitu kan. Kalau pengajian memerlukan itu, dan siapa yang bikin itu gitu. Jadi
mungkin saja mereka itu orang yang pertama masuk surga ya, mungkin karena mereka menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak di seluruh dunia dipakai ya. Di hadis juga di Quran dikatakan orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat gitu kan. Seperti itu, bukan orang yang selalu mencibir, menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau misalkan dalam persaingan itu misalkan 2 orang sedang bertanding nih, si A dan si B nilainya sama 5 kan gitu ya. Nah, si A itu ingin mengalahkan si B, caranya dengan menjelek-jelekan si B. Bagaimana supaya si B ini turun menjadi nilainya di bawah 5, sehingga si A ini nilainya 5, si B dijelek-jelekin supaya si B ini nilainya turun jadi 4 atau jadi 3, jadi dia menang. Sementara si B itu caranya tidak menjelek-jelekan si A, tapi dia caranya dengan meningkatkan kualitasnya ya, memaksimalkan potensinya si B ini, sehingga nilainya yang tadinya 5 dia menjadi 6, menjadi 7 gitu, tidak dengan menjelekkan si A gitu. Jadi kalau dalam suatu negara tadi si A 5, si B 5 awalnya ya, itu kan nilainya 10, 5 tambah 5 10. Kalau saling menjelekkan itu nilainya akan menjadi di bawah 10. Tapi kalau masing-masing kalau masing-masing si peserta ini meningkatkan potensinya masing-masing ya, memaksimalkan apa yang ada, kebaikan-kebaikan, potensi-potensi yang baik yang ada dalam dirinya, sehingga nilai yang tadinya 5 itu naik. Misalkan si A naik jadi 7, si B naik jadi 8, sehingga yang tadinya jumlahnya 10 menjadi 15. Kalau digabungkan si A dan si B itu jumlahnya menjadi lebih besar. Misalkan itu suatu negara, nilai value-nya kan makin tinggi kalau dua-duanya saling meningkatkan kompetisi masing-masing, bukan saling menjelekkan gitu. Ini mah ya tengentengnya hari geus ngagogoreng batur tak gitu kan. Ngaca lamun ngaca ngaca karena awak sorangan, nah gitu. Jadi intinya introspeksi, memperbaiki diri, jangan menjelekkan lawan kita atau jangan menjelekkan teman bertanding lah gitu. Karena kalau nggak ada teman bertanding, si A nggak ada si B, ya nggak akan terjadi kan itu game itu ya. Anggap aja itu suatu game. Dan apabila kita kalah ketika dalam suatu permainan, itu bukan berarti kita kalah. Itu sebenarnya kita mendapatkan suatu pahala ya, karena sudah membahagiakan kebahagiaan untuk yang pemenang gitu. Jadi orang menang kan senang gitu. Orang menang itu karena ada yang kalah. Jadi posisi sebetulnya yang kalah itu pahalanya lebih besar karena dia sudah membahagiakan yang menang. Gitu cara berpikirnya kan. Itu mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi intinya kan kalian tuh sebagai manusia diutus untuk Tuhan supaya menjadi seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jangan selalu itu ingin diberi ya. Jangan selalu ingin tinggal menggunakan ya itu misalkan mikrofon di masjid itu kan digunakan supaya suara yang lemah menjadi terdengar oleh semua orang, nah gitu kan. Tetapi digunakannya untuk mencela yang membuatnya. Ya suwe teu asup akal eta mah gitunya. Aduh, ini setung makin dekat makin berisik kan suaranya ya, kita nggak bisa dengan jelas mendengar dari ya perkataan yang ngacapruk juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada yang kaharti ya silakan diambil baiknya ya, yang jeleknya diperbaiki gitu. Yang jeleknya dibuang ya, ambil yang baiknya, seperti itu. Jadi intinya kita itu ya harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain ya, saintis ya. Jadi menciptakan suatu alat di mana ketika alat itu diciptakan
bermanfaat untuk orang lain dan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain ketika sedang digunakan. Oke, seperti itu ya. Ya tadi sudah dicontohkan membuat sepeda motor atau membuat mobil yang kecepatannya tinggi tapi tidak terasa gitu, suaranya tidak terdengar, halus tapi melesat dengan sangat cepat. Itu adalah salah satu hasil produksi atau hasil bikinan manusia yang bermanfaat untuk orang lain tanpa mengganggu kehidupan atau ketentraman, dan hak-hak orang lain itu bisa terlindungi gitu. Bisa dirasa ketika alat itu digunakan orang lain nyaman, seperti itu. Oke. Dan ketika misalkan kita sedang main game gitu, 2 orang misalkan ya, jangan saling menjelekkan tetapi saling memperbaiki kompetensi masing-masing sehingga nilai value dari kedua kedua pemain itu naik, sehingga kalau digabung itu nilainya menjadi tinggi. Kalau saling menjelekkan, yang tadi nilai gabungannya bagus jadi jatuh dua-duanya. Jangan saling menjatuhkan ya. Kalau dalam main sepak bola ya, kita lihat Messi dan Ronaldo. Si Messi itu kan dia main aja dengan bagusnya gitu, tanpa men-tackling lawan gitu. Tapi lawannya ini karena tidak punya skill ya, bisanya ya neckling si Messi ini, neckling si Ronaldo. Maka si Messi itu ya jarang dapat kartu karena dia mainnya bagus, dia sering di tackling. Jadi kalau misalkan ada orang yang menjelekkan kita atau kita menjelekkan orang lain, itu tandanya yang menjelekkan merasa tidak punya kemampuan. Jadi, kalau misalkan dia adu kompetensi, dia sudah tahu potensinya sampai di mana. Mau menang ya lawan sieu, malamun adu skill mah ku aing arek di gitunya, arek dijatuhkeun, arek difitnah. Itu kan cara-cara kelihatan bahwa dia tidak memiliki kompetensi yang baik ya. Jadi contohnya itu dalam sepak bola tadi ya, mana ada Messi itu men-tackling lawannya, itu dia bermain cantik sehingga back lawan tandingnya itu melakukan banyak sekali pelanggaran ya, menjatuhkan dan gitu ya, men-tackling ya, mengganjal fisik dan lain sebagainya. Nah, itu sangat sering terjadi dalam kehidupan kita ya, itu bisa dirasakan, tidak usah kita bicarakan lagi, kita bahas lagi ya. Sekarang hal-hal seperti itu udah agak reda, mungkin sudah mulai menyadari nih orang-orang, sudah semakin maju ya. Jadi tidak usah berisik ya, cukuplah kita berbuat sesuatu dengan berbuat banyak gitu ya, tanpa kebisingan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil intinya dan bisa menyimpulkannya dengan lebih baik ya dari apa yang saya bicarakan ini. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.